Jadi mau dikatakan guna-guna itu ya memang ada. Bahkan di cerita, di teks, Bante Ananda sendiri, ya, seorang Sotapana loh, masih hampir kena guna-guna, hampir kena kepelet sama satu orang ibu-ibu yang punya anak gadis yang mau dinikahkan ke Bante Ananda. Jadi saat itu ibu-ibu ini berkesan sekali dengan penampilan Bante Ananda karena Bante Ananda ganteng banget. Iya, pangeran toh, ya kan. Nah, jadi ganteng dan charming, gitu kan. Penampilannya oke dan berkesan. Nah, lalu ibu-ibu ini mau mengambil Bante Ananda sebagai menantunya. Dan ibu ini punya kekuatan, punya kemampuan, gitu loh. Punya punya guna-guna lah, punya sihir lah pada saat itu, punya kemampuan batin. Nah, akhirnya Bante Ananda dikerjain seorang Sotapana. Tapi di sini kebetulan kama buruk Bante Anandanya berbuah. Jadi ada kondisi lain, ada kondisi kama buruknya berbuah. Artinya pada saat itu ada kama penekan dari kama baik yang ada. Kondisi buruk yang dikondisikan oleh seseorang yang berusaha untuk mempengaruhi Bante Ananda secara pikiran, menekan kondisi baiknya saat ini. Dan ada kondisi kama buruk dari Bante Ananda sendiri dari masa lampau yang berbuah, yang berhubungan dengan kondisi tersebut. Jadi nyambung. Sehingga Bante Ananda hampir terpengaruh. Bisa dibilang sudah terpengaruh lah. Tapi hanya dalam batasan beberapa saat saja. Kalau nggak salah 1 hari. Jadi 1 hari itu Bante Ananda seperti bingung, bisa dikatakan. Ya, tapi untung ya dia ada di lingkaran Buddha. Sebentaran sadar lagi, oh kenapa seperti ini? Nah, sadarnya ada juga di Winaya bagaimana cara menyadarkannya. Jadi di zaman Buddha kan waktu itu kan masih ada bajakan ya, artinya sawah dibajak gitu kan. Jadi tanah hasil bajakan itu, tanah lapisan yang keberapanya atau mungkin lapisan atasnya setelah dibajak diambil, lalu dituang di air, lalu diminumkan. Itu yang bikin guna-gunanya, pengaruhnya hilang, katanya ya. Nah, itu. Dan itu ada di dalam Winaya itu sendiri. Karena ada bantuan itu juga, karena ada kondisi itu juga. Akhirnya itu yang diberikan ke Bante Ananda. Nah, itu ada di Winaya Pitaka. Nah, tapi benar atau tidak, nah ini jangan dicoba-coba deh ya. Di situ. Jadi ada kondisi itu. Nah, ada juga caranya untuk mengatasi kondisi tersebut, gitu. Ya, jadi dikatakan di sini Bante Ananda sendiri bisa terkena guna ketika kamanya memang pas. Bagaimana kita untuk bisa mencegah ini? Ya, salah satunya hanya dengan ya banyak berbuat baik, terus juga perkuat kondisi pikiran kita, perkuat kondisi kesadaran kita. Itu salah satu cara kita. Tapi satu-satunya cara ya kita nggak bisa memastikan. Kita nggak bisa memastikan kapan ini. Tapi balik lagi, karma baik yang akan jadi pelindung kita. Yaitu. Ya, jadi semuanya sangat mungkin. Jadi kita sendiri yang harus melindungi diri sendiri. Ya, kalau misalnya kapan bisa selesainya ya balik lagi bergantung kekuatan karma seseorang yang terkena pengaruh itu. Ya, sebenarnya kondisi buruk itu ada tinggal menunggu matangnya. Kalau misalnya kesadaran kita kuat, misalnya pada saat itu, lalu ada pengaruh dari ya yang dibilang guna-guna itu sendiri mempengaruhi kita. Nah, ini dia akan mungkin akan jadi ada perlawanan. Kita tidak dipengaruhi sehingga kamanya
saling menekan bisa dikatakan. Ya, kalau misalnya karma baiknya saling kuat, karma baik kita kuat, ya mungkin kita akhirnya tidak terpengaruh. Mungkin akan ada kejadian-kejadian yang tidak biasa misalnya. Ya, bisa saja itu akhirnya teralihkan atau terkondisikan ke sana misalnya. Misalnya tiba-tiba di rumah ada kaca pecah gitu atau apa mungkin saja ya kan berbelok lah itu kan who knows gitu kan. Tiba-tiba ada kucing mati lah di depan rumah misalnya. Nah, itu misalnya itu kondisi yang tak terduga. Nah, itu bagian dari efek mungkin karena ada perlawanan gitu. Akhirnya balik lagi kita sendiri yang melindungi dari perbuatan baik. Tapi memang kalau memang perbuatan baik kita saat itu kekuatannya memang tidak bisa melawan, artinya karma buruknya yang harus berbuah, ya nggak bisa dilawan juga, akan terkena ya, kondisi tersebut. Case-nya Bante Moggallana. Bante Moggallana itu sakti kan? Sakti akhirnya waktu dia mau dibunuh pun, dia udah lari terus dengan abinyanya. Dia hilang lah, dia ini udah 7 hari kalau nggak salah. Ngumpet-ngumpet gitu, dikejar, hilang. Udah dikepung rumahnya, nggak ketemu. Nah, akhirnya di hari ke-7 itu, dia sadari karma buruknya matang. Sudah waktunya akhirnya dia pun ya menyadari kemampuan abinyanya hilang. Tidak berguna pada saat itu, akhirnya ya sudah, dia harus digebugin. Dia harus menderita sampai badannya tuh kayak dipotong-potong jadi kecil-kecil gitu ya. Ya, itu karena apa? Akibat karma buruk di masa lampau yang sangat besar. Yang aku salah garuka kamanya itu masih ada sisanya. Tapi saat itu dia nggak mati juga. Karena kekuatan kamanya itu, karena kekuatan jananya itu akhirnya potongan tubuh yang kecil-kecil itu menyatu lagi. Akhirnya dia selesai itu dia dalam ceritanya dia pamit dengan Buddha untuk memasuki parinibbana. Ya, jadi di situ Bante Moggallana pun sudah berusaha untuk lepas dari karma buruknya gitu ya. Tapi karena saking kuatnya dia pun nggak berdaya. Kemampuan abinyanya hilang.